Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, sebelum pelajaran kita mulai selesai. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, saya absen dulu ya. Ahmad Diki Romadona, Dimas Andrianto, Dina Rosita, hadir semua ya. Pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, semangat pasti ya, harus ya. Oke. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang apa? Jadi laporan percobaan itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memahami sebuah eksperimen. Jadi kita melakukan pengamatan terlebih dahulu dengan bereksperimen. Setelah itu baru kita menyusun sebuah laporan. Paham ya? Ya. Kita harus memahami identifikasi tentang teks laporan percobaan. 1. Mengenal teks laporan percobaan. Apa pengertian teks laporan percobaan? Melakukan kegiatan percobaan melalui dari tujuan sampai dengan kegiatan penyembuhan. Oke, jadi teks laporan percobaan adalah melaporkan kegiatan percobaan. Lalu yang kedua ada tujuan teks laporan. Tadi tujuan teks laporan percobaan adalah menyusun hasil percobaan yang telah dilakukan dengan sistematis. Jadi kita tujuannya melakukan sebuah percobaan itu untuk menyusun sebuah teks laporan. Laporan yang kita buat itu harus tersusun secara sistematis. Sampai di sini paham? Paham. Oke, lalu yang C, ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada berapa itu ciri-cirinya? 7. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama melaporkan hasil percobaan. Menjabarkan tujuan percobaan. Sebelum kalian membuat yang sistematis, kalian itu kan urutan pertama harus membuat tujuan. Tujuan eksperimen kalian itu apa? Menghasilkan nasi goreng yang enak dan lezat, misalnya gitu ya. Itu tujuan. Kita yang kedua ya, membuat kopi yang pahit. Tadi yang pertama maksudnya membuat nasi goreng yang enak dan lezat. Kalau enak udah pasti lezat ya. Iya. Terus yang kedua membuat apa nih? Kopi. Oh, membuat kopi ya? Yang baik nggak enak. Membuat kopi memang tadi itu merupakan tujuan. Kalau memang orangnya suka kopi yang pahit dan nggak enak, ya berarti itu tujuan dia untuk membuat kopi. Oke, nomor 4 menjabarkan menjabarkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan percobaan. Barisan pertama kalian menjabarkan tujuan, lalu yang kedua kalian menuliskan alat dan bahan. Kita ambil yang kopi apa yang nasi goreng? Kopi. Oke, yang kopi pahit ya. Jadi alat dan bahan untuk membuat kopi pahit. Yang pertama alatnya dulu apa? Gelas. Apa lagi? Air. Bahan. Alatnya apa? Gelas. Sendok. Tatakan gelas ya. Bahasa Indonesianya apa lagi? Sendok. Ada lagi? Panci. Kompor. Nah, kalau kompornya apa? Nah, kalau bahannya apa saja? Kopi pahit. Kopi. Gelas apa lagi? Gula. Air. Kopi pahit. Gitu ya. Paham ya? Lalu yang nomor 5 menjabarkan prosedur pelaksanaan percobaan. Tahu prosedur? Ya. Apa? Langkah-langkah dulu. Betul. Kita beri tepuk tangan dulu. Prosedur itu adalah langkah ini adalah hasil percobaan. Nah, hasil yang kalian dapat dari membuat kopi itu apa? Ya, kopi. Kalau membuat kopi hasilnya roti bakar itu nggak benar ya. Struktur terakhir untuk laporan percobaan adalah simpulan hasil dari percobaan. Yang terakhir adalah manfaat teks laporan
percobaan. Manfaat teks laporan percobaan. Melalui teks laporan percobaan, kita dapat membaca sebuah hasil percobaan yang dilakukan tanpa harus melakukan. Enggak maksudnya. Kita kan membaca sebuah teks laporan percobaan. Kenapa ada kata-kata seperti ini? Dilakukan tanpa harus melakukannya. Ketika kalian membaca sebuah laporan, berarti kalian sudah membayangkan, oh ini seperti ini, seperti ini. Jadi kalian tahu manfaat teks tersebut tanpa harus membuat kopi. Membaca pun kalian sudah tahu, paham ya? Jadi nggak perlu praktek, betul? Dengan membaca aja kalian sudah tahu gitu maksudnya ya. Paham? Membandingkan dua teks, menemukan informasi. Di situ deh. Nomor 2, membandingkan dua teks. Jadi kita menemukan informasi laporan percobaan dengan membandingkan dua teks. Coba tolong dibaca biar nggak ngantuk, Pak Vicky. Pak Vicky, teks pertama dibaca. Informasi suatu struktur sebesar yang terjadi karena kemudian. Lanjutkan Diki. Pelangi terjadi melalui beberapa tahapan. Pelangi memiliki partikel. Oke, stop, lanjut Wela. Contohnya cahaya matahari melewati tetes hujan, kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju bagian tengah. Oke, sudah kita baca ya. Kita menemukan sebuah informasi dari dua teks tersebut. Ada yang sudah menemukan informasi? Sudah apa? Teks pertama itu tentang apa? Tentang pelangi. Teks kedua juga tentang pelangi. Nah, bedanya apa? Bedanya yang teks pertama munculnya apa? pelangi. Munculnya pelangi. Ya. Kalau yang teks Oke, saya bahas ya. Jadi teks 1, teks 2 itu sama-sama membahas tentang pelangi. Yang membedakan adalah bahwa teks yang pertama itu tidak ada langkah-langkah, tidak ada informasi tentang langkah-langkah seperti itu ya penjelasannya. Kenapa? Karena di sini hanya disebutkan melalui beberapa tahapan. Ada kata-kata melalui beberapa tahapan di teks pertama, coba lihat. Ada ya? Jadi hanya dikasih tahu melalui beberapa tahapan. Beda dengan teks yang kedua. Kalau teks kedua itu dijelaskan ya, dijabarkan tahapan pertama itu apa, kedua apa gitu, paham ya? Oke, berarti teks pertama itu termasuk laporan percobaan atau tidak? Tidak. Kalau yang kedua, laporan percobaan. Kenapa? Karena Teks yang pertama tidak menggunakan langkah-langkah, sedangkan teks yang kedua menggunakan langkah-langkah. betul, karena yang teks pertama itu tidak ada langkah-langkah, yang kedua terdapat langkah-langkah. Kalau nggak ada kita bahas lagi. Berarti tadi yang kita bahas tadi adalah definisi tentang teks laporan percobaan. Ya. Lalu yang kedua adalah apa yang kedua? Tujuan teks laporan. Ya, ada ciri-ciri. Yang keempat, manfaat. Lalu yang terakhir ini kita mencari informasi laporan percobaan melalui perbandingan dua teks yang berbeda. Paham? Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya mau ngasih nilai tambahan untuk siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Mau berapa pertanyaan? 1. Oh, 1 aja, oke. Sebutkan struktur teks laporan percobaan. Angkat tangannya dulu. Struktur teks laporan percobaan tadi sudah dibahas, mulai dari tujuan sampai kesimpulan. Ada apa saja? Oke, Mila, apa saja Mil? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, kesimpulan tentang bagaimana. Kayaknya adalah tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Kalau tadi terima kasih banyak atas kerjasamanya. Silahkan berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang pergi berdoa mulai.